Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel di sini. Kita akan mencari tahu energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada illumination. Ada protection. Ada sweetness. Oke. Ini aku melihat ada sebuah kelompok lingkungan yang di mana itu ada lingkungan toksik atau kelompok toksik, tim toksik gitu ya, pertemanan toksik yang sebenarnya harus kamu waspadai dan sebenarnya harus kamu hati-hati. Jadi intinya garis kecilnya ada seseorang nih yang seolah memberikan nasihat sama kamu, yang seolah memberikan saran kepada kamu. Tapi ternyata di sini kamu harus waspada. Gak semua saran orang itu benar. Gak semua perkataan dari orang itu benar. Dan harusnya gak semua ajakan dari orang itu kita iyakan. Ya. Contoh kecilnya, kita punya teman. Di saat kita galau, terus teman kita ngajak, udahlah kita party aja, udahlah kita happy-happy aja, udahlah kita seneng-seneng kesana kemari. Yang mana kita tahu ajakan itu adalah sesuatu yang negatif. Oke, kita butuh hiburan. Ketika kita lagi bersedih, ketika kita lagi down, lagi patah hati dan sebagainya. Tapi lihat-lihat, ya, kalau untuk melupakan atau untuk membuat kita happy adalah sesuatu yang salah, ajakan yang salah, kamu harus berani bilang tidak. Jadi aku melihat ada sekelompok, ada seseorang yang mencoba untuk menghasut, yang mencoba untuk mengajak diri kamu ke sesuatu yang negatif. Yang mana kamu harus waspada dan hati-hati dan bisa berani bilang tidak atas semua hal tersebut. Ya. Jadi ini lebih ke arah ada ajakan seseorang tapi seseorang itu akan bisa menghancurkan kamu. Atau di sini tentang keuangan. Udahlah kamu capek-capek kerja. Udahlah lebih baik uang kamu ikutan kerjasama, ikutan investasi. Ternyata seolah-olah dia care, seolah-olah dia baik. Ternyata itu ajakan-ajakan yang akan merugikan kamu. Ternyata investasinya bodong, kerjasamanya manipulasi, kayak gitu. Jadi ada seseorang yang seolah memberikan saran, pencerahan, tapi sebenarnya itu menjerumuskan kamu. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati. Entah itu kelompok
atau itu perorangan ya. Jadi kayak ada sekedar teman, udahlah kita pakai ini aja untuk begini-begini. Ternyata saran tersebut salah. Hanya sebatas misalkan yang perempuan, muka jerawat, udahlah pakai ini aja, aku tuh bagus pakai ini itu. Ternyata ya kamu pakai itu muka kamu nggak karuan. Sebenarnya dia iri sama kamu ya, mungkin muka kamu begini begitu, dia malah mengharapkan muka kamu itu nggak karuan. Kayak hanya sebatas kecil itu. Kalau yang laki-laki, kamu galau, sakit hati atau apalah, kecewa, ada yang ngajak, udahlah buat apa sedih mulu, kita pergi ke sini, kita pergi ke sana ya, sesuatu yang menjerumuskan kamu ke sesuatu yang lebih kurang baik ya. Jadi waspada dan hati-hati. Kamu harus bisa benar-benar memproteksi diri kamu sendiri, meskipun nanti kata-kata seseorang itu manis banget buat kamu ya. Jadi ada seseorang di sekeliling kamu atau seseorang yang mengintai kamu memang dengan sengaja berkata-kata manis, bersikap manis untuk membuat kamu percaya. Tapi seseorang ini adalah seseorang yang akan menjerumuskan kamu kepada sesuatu yang kurang baik. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati, harus bisa untuk memproteksi atau melindungi diri kamu. Kalau misalkan kamu merasa udah feeling gak sesuai dengan harapan kamu, berani bilang enggak ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada gift, ada concern, mature woman, judication. Oke. Kita akan klarifikasi satu-satu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada sebuah hadiah yang menyenangkan untuk kamu. Ada juga yang akan mendapatkan sebuah hadiah atas kemenangan sesuatu, atau bakal ada hasil yang memuaskan dari upaya atau kerja keras yang kamu lakukan. Atau di sini ada seseorang yang merasa nyaman sama kamu dan memberikan sesuatu apresiasi kepada kamu. Jadi kamu akan mendapatkan sesuatu nih, entah itu hadiah dari semesta, atau itu kamu memenangkan sesuatu hal, ya, mendapatkan sesuatu hal yang bisa membuat kamu happy, puas, dan seneng. Atau kemarin-kemarin kamu sempat kerja sama, kamu sempat kerja keras, ya, atau kamu sempat berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Lah, di sini mungkin akan ada hasil yang memuaskan yang bisa kamu dapatkan. Bukan memulai sesuatu ya, tapi udah kemarin-kemarin kamu tuh kerja keras untuk mengejar sesuatu atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Lah, saat ini tuh ada hasil yang memuaskan yang bisa kamu dapatkan. Ya, jadi akan ada hadiah indah untuk kamu, sebuah kesenangan, kepuasan, ya, atau seseorang memberikan sesuatu sama kamu. Terus di sini ada seseorang yang sudah menikah, di mana dia ingin merasakan kegembiraan sama kamu, tapi dia merasa takut karena ada halangan dan hambatan keluarganya. Entah dia sudah berkeluarga sehingga seseorang ini takut untuk bergerak ke kamu, atau hubungan kalian ada hambatan dan halangan tentang keluarga, tidak dapat restu lah gitu, sehingga dia takut untuk bergerak ke kamu. Dia selalu memperhatikan kamu, dia selalu mengawasi setiap gerak-gerik kamu, tapi dia nggak bisa berbuat banyak untuk hubungan kalian karena saat ini dia merasa masih ada hambatan dan halangan untuk bisa bergerak ke kamu.
Terus di sini ada seseorang yang ada berencana untuk menawarkan sesuatu sama kamu. Hati-hati ya, jika penawaran-penawaran itu bisa menjerumuskan kamu. Ya. Terus untuk kalian ada yang lagi memikirkan pindah rumah, pindah tempat kerja, atau melakukan perpindahan sesuatu. Ya. Di sini untuk kalian yang memiliki keahlian atau bakat-bakat tertentu, sudah saatnya kamu mengembangkan keahlian atau bakat kamu untuk mencapai sesuatu yang kamu harapkan dan mau. Oke. Seseorang yang udah berpisah, bercerai dengan kamu, saat ini hidupnya penuh dengan ketidakpuasan. Seseorang ini ya, karena berada dalam kondisi kehidupan yang kurang baik, akhirnya dia merasa tidak bisa untuk move on dari kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Bully, blind, strategi, fry, stubbornness, withdraw, profesional. Oke. Bully. Ada beberapa orang mungkin di sekitar kamu, di lingkungan kamu, baik di lingkungan kerja, baik di lingkungan pertemanan, lingkungan rumah. Mungkin ada yang suka ngegosipin kamu. Ada yang suka membuli kamu. Tapi kita nggak perlu memikirkan itu secara berlebihan, agar kita nggak stres sendiri, agar kita nggak bingung sendiri. Karena ngikutin omongan orang itu nggak ada habisnya. Ada aja kurangnya. Terutama untuk orang-orang yang udah dasarnya iri atau nggak suka sama kamu. Jadi janganlah khawatir berlebihan, janganlah pusing sendiri. Ya. Ya, karena itu hal yang biasa ya. Kayak kita berada dalam posisi bawah, ketika kita bukan siapa-siapa, ketika kita orang kecil, ada aja hinaan, ya, ada aja bulian dari orang-orang yang merasa besar dari kita. Kita menjadi orang besar pun ada aja bahan untuk kita dicurigai. Itu loh, dapat uang banyak gara-gara kerja begini loh gitu. Atau dia itu habis dapat ini, mungkin dia dapat dari begini-begini ya gitu. Jadi kayak ada aja bahan untuk mencurigai kita, ya. Itu ketika kita di atas loh. Tadi ketika kita kecil, kita dihina, dibully, ya, dengan dari orang-orang yang merasa besar dari kita. Lah, tapi ketika kita besar, ada aja orang-orang yang di bawah kita kayak curiga. Dia pakai apa ya? Dia dapat dari mana ya, dan sebagainya. Kerja apaan sih gitu. Jadi kayak kecil dihina, dibully, besar pun dicurigai.
ya. Apalagi di sini ketika kamu salah, ya, ada sebuah kesalahan, ya, pasti kamu akan dicaci. Pasti orang-orang ngomongin kamu atas kesalahan yang kamu lakukan. Diomongin terus, ya. Namun ketika kamu benar sekalipun, ada aja orang-orang yang berusaha untuk fitnah kamu. Jadi kecil dibully, dihina, besar dicurigai, salah dicaci, diomongin, digosipin. Benar sekalipun kamu masih difitnah. Kalau kamu nurutin itu semua, yang ada kamu stres sendiri. Kamu harus ingat, tetaplah jadi orang baik, tapi jangan buang-buang waktu kamu untuk membuktikannya. Karena kita tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ya. Terus di sini berusahalah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas takdir yang saat ini kita jalani. Percayalah, takdir terbaik adalah takdir yang kamu jalani saat ini. Butakan mata kamu, bukan benar-benar buta fisiknya ya, kayak butakan mata kamu untuk melihat sesuatu yang di atas kamu, sesuatu yang gemerlap, ya, yang hanya akan membuat kamu kurang bersyukur. Kita ngelihatnya selalu ke atas. Enak ya, orang itu bisa beli mobil mewah. Enak ya, orang itu bisa membeli rumah mewah. Enak ya, kerjaannya kayaknya enak banget, dan sebagainya. Yang membuat kita kurang bersyukur. Makanya lebih baik kita tutup mata kita atau butakan mata kita untuk melihat gemerlap dunia yang terlalu ke atas. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Coba tengok ke bawah, jangan hanya melihat ke atas. Ada orang, ya, yang lagi cari kerjaan sampai detik ini belum dapat kerjaan. Sudah kesana kemari, udah menawarkan diri tapi gak kunjung dapat kerjaan. Kamu yang udah bekerja saat ini bersyukurlah. Jangan melihat orang lain, wow, kerjaannya bagus ya, wow, jabatannya bagus ya. Syukuri kerjaan kamu saat ini. Di luar sana banyak orang-orang yang lagi butuh kerjaan. Mobil seperti itu, ya, wow, enak ya beli mobil gitu. Syukuri hidup kamu. Oh iya, aku udah punya mobil, bersyukurlah, walaupun mungkin tak seperti itu, tapi alhamdulillah udah bisa. Di luar sana ada ya yang pingin beli mobil. Sekalipun kamu gak beli mobil, punya motor, ya syukuri. Ya, jangan iri, jangan kayak berambisi tinggi dan sebagainya yang malah akan membuat kamu jatuh. Jadi alhamdulillah juga aku punya motor, masih bisa untuk berjalan. Di bawah sana, di luar sana ada yang malah nggak punya apa-apa gitu. Untuk kalian yang punya apa-apa pun bersyukurlah, ya. Karena apa? Kamu masih punya kaki yang sehat untuk bisa berjalan, dan itu harus kamu syukuri. Di luar sana, ya, di tempat lain ada seseorang yang mungkin, maaf ya, nggak bisa jalan, kakinya harus begini begitu. Ya, jadi kamu bersyukur punya kaki lengkap untuk bisa berjalan.
untuk bisa kemana-mana. Seandainya kamu yang lagi sakit, yang gak bisa jalan atau ada sesuatu masalah ya, bersyukur juga. Kamu masih bisa diberikan kesehatan, kamu masih bisa hidup di dunia ini. Ya, kalau udah mati ya, yang ada kita gak bisa ngapa-ngapain. Jadi apapun yang kita lakukan itu pokoknya harus bersyukur dan jangan terlalu melihat ke atas ya, karena semuanya itu kayak hanya sawang sinawang ya, hanya indah mata melihat. Belum tentu ketika kamu menjadi seseorang itu kamu akan happy ya, belum tentu kamu ketika di posisi orang yang kamu kagumi itu, orang yang kamu rasa enak itu, kamu gak akan dapat masalah. Karena kalau hidup itu semua orang pasti dapat masalah dengan versi masing-masing ya. Semakin tinggi sesuatu yang dia dapatkan, semakin tinggi atau besar pula masalah yang dia harus lewati. Kamu yang saat ini menjalani hidup kamu dengan sesuatu yang kamu miliki yang harus kamu syukuri, itu sebanding dengan masalah yang kamu miliki. Mereka yang besar, mereka yang di atas kita punya segalanya yang bikin kita wow, itu pun mereka juga punya masalah berat yang masalahnya lebih besar ya, mungkin kita kalau berada di posisinya nggak akan bisa hadapi sama gitu loh ya. Terus ada situasi dimana kamu ketika ada tawaran tertentu dari seseorang, jangan hanya memikirkan tentang keuntungannya. Jadi kalau mau bikin usaha, mau kerjasama dengan seseorang, kita janganlah hanya memikirkan tentang keuntungan atau apa aja yang akan kita dapatkan. Melainkan kita harus membuat strategi dalam hal yang akan kita lalui. Kita harus memikirkan juga resiko-resikonya, kemungkinan buruknya yang akan kita dapatkan kayak gitu. Terus ya tetap ya ada seseorang yang merasa takut ya untuk bergerak ke kamu. Seseorang ini merasa bersalah sama kamu ya, tapi dia nggak bisa berbuat banyak karena ada hambatan atau halangan orang tua ya. Stop juga mendengarkan hal-hal yang hanya akan bikin kamu pusing itu tadi ya. Lebih baik fokus aja sama diri sendiri. Ada seseorang di masa lalu yang ingin kembali sama kamu. Dia udah putus lama sama kamu, tapi karena keadaan dia saat ini tidak baik-baik aja, sehingga seseorang ini ada keinginan untuk balik ke kamu. Untuk kalian yang punya bakat atau keahlian, ya, sudah saatnya kamu beranjak, ya, sudah saatnya kamu mengembangkan bakat atau keahlian kamu, karena di sini bakat dan keahlian kamu akan membawa kamu kepada kesuksesan. Oke. Apa aja yang akan kamu hadapi di hari ini? Apa aja yang akan kamu hadapi di hari ini? Ada yang akan melakukan hal-hal yang seru, hal-hal yang baru, petualangan yang seru, atau ada rencana yang akan melakukan perjalanan atau pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu tempat, dan itu membuat kamu merasa ada sesuatu yang berbeda, kayak ada sensasi berbeda, ada petualangan yang seru yang akan kamu dapatkan. Ada yang berinteraksi dengan hewan, mungkin ada yang mau membelikan makan hewan peliharaannya, membersihkan kandang hewan peliharaannya, atau main-main sama hewan peliharaannya, ngasih makan hewan peliharaannya, atau kamu di jalan menemukan seekor hewan gitu ya, seekor burung atau apalah gitu ya. Kamu berinteraksi dengan hewan tersebut, kayak memindahkan hewan tersebut yang mungkin di tengah jalan ya, kamu taruh di pinggir jalan, atau kamu menemukan seekor kucing, kamu ngasih makan kucing tersebut ya. Ada interaksi dengan hewan. Atau hanya sekedar waduh waktu kerja tiba-tiba ada nyamuk ya, itu kan berinteraksi dengan hewan itu ya. Kamu berusaha untuk
menghilangkan nyamuk itu juga bisa jadi. Atau kamu duduk-duduk ternyata ada seekor hewan ya, burung atau apa lewat, atau di sini ada semut gitu ya. Ada yang akan nongkrong, kumpul-kumpul sama teman ya, ngerumpi sama teman, chit chat. Seseorang di masa lalu lagi merindukan kamu. Seseorang ini kangen banget sama kamu. Tapi hubungan kalian udah berakhir. Ketika kehidupan dia nggak baik-baik aja, tiba-tiba dia merindukan kamu. Ya, bahkan seseorang ini kayak cari-cari foto kamu di media sosial saking kangennya. Cari-cari informasi di media sosial tentang kamu saking kangennya. Ya, ada rasa bersalah yang dia rasakan kepada kamu. Andaikan bisa dia ingin minta maaf sama kamu. Ya, seseorang ini mungkin juga pada saat kehidupannya dia nggak baik-baik aja, terus dia menemukan sebuah barang, sebuah benda yang mengingatkan kepada kamu, atau dia berada di suatu tempat dan tempat itu mengingatkan antara kamu dengan dia. Ya, sehingga seseorang ini kangen banget sama kamu, berandai-andai untuk bisa bertemu dengan kamu lagi. Ada yang bersantai ya, mungkin ada yang kerjanya nggak cukup berat, ada yang bersantai seharian. Terus mungkin ada yang berencana untuk memanjakan diri ya. Ada yang pergi ke salon, atau hanya sekedar kayak potong rambut, warna rambut ya, atau perawatan rambut, atau ada yang berencana untuk merawat muka ya, atau beli-beli produk skincare, atau di sini mau pijat karena capek gitu ya. Ada yang ingin memanjakan diri di sini. Oke, kita akan tarik pesan untuk hari ini ya. Pesan untuk hari ini. Pesan untuk hari ini. Jujur pada sendiri. Lihatlah jauh ke dalam hati kamu, maka kamu akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terimalah kebenaran. Fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Gaya hidup sehat, diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membantumu meraih kesehatan yang optimal. Mungkin beberapa udah sering banget melalaikan tentang gaya hidup ya, yang mungkin suka makan makanan yang kurang sehat, nggak pernah olahraga ya, tidurnya kurang cukup. Di sini hati-hati ya. Ada istilahnya tabut tuai, kita melakukan apa kita akan menuai sesuatu yang kita lakukan. Kita makan makanan manis ya kita menuai, hati-hati takutnya diabetes. Kita terlalu banyak makan asin, banyak pikiran, takutnya di sini hipertensi. Ya, itu tuaian dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur. Nggak pernah olahraga, obesitas, ya, makan-makan sembarangan, kolesterol. Jadi hati-hati, udah saatnya kita memikirkan gaya hidup kita. Oke. Ide baru. Bukalah pikiran kamu dan perhatikan ide-ide baru yang datang pada kamu, karena mereka adalah jawaban atas doa kamu. Sebenarnya di sini ada yang lagi berdoa. Sebenarnya ada yang lagi meminta atau memohon kepada Tuhan atas sesuatu. Lah, sebenarnya ini jatuh. Sebenarnya di sini kamu akan mendapatkan jawaban itu dari pikiran kamu sendiri. Kamu tiba-tiba melamun, terfikirkan sesuatu. Ternyata itu adalah jawaban dari doa kamu. Oke? Karena ini jatuh, ikuti intuisi kamu. Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Merespon yang terbaik saat ini dan miliki pengharapan untuk masa depan. Jadi di sini ketika kamu melangkah, ketika kamu berhadapan dengan seseorang, ketika kamu melakukan apapun, ikuti intuisi kamu.
ya, dan belajarlah dari pengalaman masa lalu agar kamu tidak terjatuh di lubang yang sama, ya. Dan di sini kamu harus melakukan yang terbaik saat ini agar di masa depan kamu akan menuai sesuatu yang baik. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi ke depannya, tapi lakukan aja apa yang terbaik saat ini. Agar harapan-harapan kamu, sesuatu yang baik akan kamu dapatkan di masa depan kamu. Dan belajarlah dari masa lalu agar kamu tidak terjatuh di kesalahan yang sama. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.